Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurina wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. Ini ada satu pertanyaan di web atau di YouTube cukup bagus dari Pak Dogol Adi. Saya udah lama ngikutin channel Bapak Ridwan ini. Saya bingung apa yang dibisniskan, dari mana dimulainya dan apa yang dijual. Ini jawaban bagus. Karena jawabannya susah saya jawab, banyak lebih saya ngomong aja di YouTube ya. Oke. Jadi ini pertanyaan jujur, tapi ini mewakili banyak orang. Apa yang dilakukan? Jadi kalau pertama ya, kalau apalagi lagi Covid sekarang lagi Corona, lakukan bisnis yang tidak pakai modal kalau bisa. Dan Uber memberi Anda itu. Anda jadi manajer cabang tanpa modal, malah dimodalin. Jadi jangan bisnis itu karena keinginan aja itu. Oh saya nggak suka ini, jangan ada pilihan gitu. Ibarat kita minum obat, jangan Anda minum obat pengen yang sesuai dengan apa yang keinginan Anda, harus manis, rasa jeruk segala macam-macam ya kan selesai. Nggak ada obat kayak gitu. Jadi itu apa? Telan aja dulu lakukan. Sekarang saya melakukan bisnis Uber, bantu saya. Jadi Anda niatnya bantu, bukan untuk diri Anda, tapi kalau udah niatnya bantu, insya Allah akan mudahkan. Jadi bisnis yang paling mudah seperti yang YouTube saya sebelumnya adalah ketika kita saling memudahkan itu. Belum ada nanti tak beli. Jadi bisnis yang memudahkan orang lain itu dia dahsyatnya sob. Jadi Uber bisa membantu Anda dengan cara melakukan bisnis menjadi manajer cabang atau jadi gimana. Atau Anda kalau bingung-bingung Anda punya motor, oh saya nggak mau jadi manajer cabang, jadi driver, lakukan aja apapun. Buat toko digital, buka aja dulu gitu. Jadi yang penting nggak keluar modal lagi. Corona uangnya lebih disimpan dulu, lebih kita modalin gitu. Jadi intinya itu gitu. Terus ketika bisnis ya, jadi jangan banyak pilihan. Karena kalau milih itu anak kecil tuh yang senang milih. Kalau Anda bisnis kan dewasa. Kalau bisnis tuh kita harus bisa menjajal apapun. Tapi intinya gini, yang paling utama adalah kalau secara normal ya. Pertama bisnis itu bisnis yang sesuai passionnya kita dulu. Kalau yang normal ya. Passionnya apa Anda? Passionnya di mana itu Anda lakukan. Contoh passionnya di mobil atau di motor atau di aksesoris, lakukan aja di situ. Cari komunitasnya. Kedua, bisnis berdasarkan keahlian Anda. Anda ahli di mana? Ahli masak, tanaman atau apapun gitu. Miara binatang atau bisnis di situ kita mulainya. Ketiga, atau keahlian apapun gitu. Bisnis berdasarkan pengalaman gitu. Jadi pengalaman Anda di bidang apa gitu. Yang contoh Anda kerja meskipun nggak suka tapi Anda pengalaman di situ. Anda kan berarti tahu channel segala macam. Lakukan aja. Nggak usah mikir. Jadi kalau Anda pernah kerja di mana, tahu pengalaman di situ, lakukan aja. Keempat, bisnis berdasarkan community Anda dulu. Anda punya community, punya segala macam-macam. Kira-kira berbisnis apa mereka? Mereka melakukan apa? Contoh Anda di komunitas tukang orang jualan apa gitu atau apa bisa apa. Nah berarti kan Anda tahu supplier di mana gitu. Ngobrol. Nah Abdurrahman bin Auf ketika dia susah, ketika dia hijrah ke Madinah, ini dia yang dia lakukan. Dia ditawari modal kerja apa nggak mau dia. Tunjukkan saya di pasar. Dia ke pasar dulu karena passionnya. Nah di pasar ada jualan kambing, dia ngomong, saya bisa nggak, boleh nggak, ini harga kambing berapa gitu, anggaplah 2 juta, boleh nggak saya jualin, saya bantu jualin. Jadi niatnya bantu. Dalam 3 bulan dia orang nomor 2 terkaya di Madinah, nomor 2 atau nomor 3 terkaya di Madinah. Setelah setahun dia jadi orang terkaya. Subhanallah, dahsyat ya, dahsyat. Jadi itu berasal lingkungan. Jadi karena dia pengalaman, dia gimana, dia masuk komunitasnya. Oh situ pasarnya ya, pasarnya pasar kambing atau pasar binatang, langsung situ besarkan. Jadi dia pemilik kambing yang terbesar. Cuman dia pakai sistemnya tambahan lagi ya. Jadi intinya itu. Terus berdasarkan komunitas. Terus bisnis yang lain lagi apa? Berdasarkan apa? Banyak hal lainnya gitu. Jadi opportunity, kesempatan gitu. Jadi Anda punya peluang apa di bisnis? Jadi ada peluang. Tapi opportunity itu tidak serta-merta harus Anda ambil. Anda lihat dulu peluangnya. Oh tiba-tiba Anda dapat tawaran buat buka kios. Apa sekarang opportunity buatin toko digital di Uber. Lakukan aja. Jadi gak usah banyak mikir. Jangan lama nunda. Jadi kalau Anda pakai pikir terus ya, dari dulu Anda mikir terus gak jalan-jalan. Kebanyakan mikir gitu. Makanya kadang-kadang saya kalau udah lebih saya saya bodohkan otak saya. Intinya apa? Otak itu kepintaran kita hanya untuk menyelesaikan misi kita gitu. Bukan untuk menjudge apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita ada trouble, otak kita yang kepintaran kita yang untuk menyelesaikan masalah gitu. Itu yang dilakukan. Bukan untuk memulainya. Kalau memulai Anda mikir terus gak jalan-jalan sob. Jadi intinya itu.
Terus apalagi ya ininya, jadi lakukan, jangan nunda, jangan bermental miskin. Mental miskin nunggu gitu, atau mental miskin menunggu, nanti aja, nunggu kapan, terus belum besar, kelewatan, orang udah lari semua gitu, udah jalan semua. Jadi intinya gak usah nunggu, kalau bisa lakukan aja gitu, eksekusi aja langsung. Apalagi yang tanpa modal. Kalau pakai modal baru mikir Anda. Kalau tanpa modal, modalnya kecil atau Anda jualkan, reselling segala macam-macam, nggak usah mikir. Jadi seperti itu. Terus jangan juga Anda takut untuk memulai hal yang baru gitu. Saya contoh, saya di main YouTube sekarang ini, saya nggak lihat apapun. Saya ingin bantu orang, saya ingin curahkan apa yang saya bisa selama 50 tahun, itu saya curahkan langsung. Mungkin tidak banyak orang seperti saya. Saya belajar bisnis itu 4-5 SD saya udah bisnis. 5 SD saya udah punya kios. Meskipun bangkrut akhirnya itu. Ketika udah punya kios saya bangkrut. Tapi bangkrutnya bukan karena kesalahan saya, tapi itu saya syukuri, nggak apa-apa gitu. Jadi bangkrut yang saya pertama adalah ketika 5 SD. Terus SMA saya sudah belajar ini, jadi manajer atau jadi wakilnya saya gitu. Jadi kemana-mana untuk lobby segala macam. Nah itu saya belajar gitu. Nah karena saya sering ketemu pejabat segala macam-macam, ketika di penerbangan saya terbang, saya banyak kenalan dengan direksi, dengan menteri, dengan macam-macam, dengan artis gitu. Kenapa? Dulu kan naik pesawat kan mahal sob. Saya kan terbang ke Padang, ke Medan, Pekanbaru segala macam-macam. Saya kadang di Covid tuh di Port 28 ada tempat duduk di situ. Saya keluar dari Covid, ada menteri di situ. Ngobrol langsung. Pasti arujanya di ujung, ujungnya jauh-jauh. Pak siapa? Jangan ngobrol. Akhirnya kenal terus. Makanya saya kenal ke Hadi Lamerlan, Juhal, segala macam-macam. Banyak pokoknya. Yang dulu masih direktur atau apapun, ternyata udah lama. Bapak kan pernah ketemu saya di sini. Oh iya, kamu yang dulu ya, kan gitu. Ketika saya bisnismen. Jadi saya kenal banyak menteri itu gara-gara itu. Jadi banyak segala. Jadi banyak hal yang bisa diutamakan, dan ketika itu mental itu udah terbentuk gitu. Jadi saya tidak pernah merasa minder. Jadi yang paling utama jangan minder gitu. Jangan mental miskin suka minder. Dikit takut, dikit malu, dikit minder. Udah ke laut aja gitu. Berkumpullah dengan orang positif. Bergabung dengan Uber, bergabung dengan SKD. Jangan bermental nyerah gitu. Bagi Anda yang terlibat segala macam-macam, Uber menyiapkan satu sistem di mana menyelesaikan masalah riba dan usaha itu. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah banyak salahnya, kalau banyak kurangnya. Ingatkan saya. Amin.